Melanjutkan bab tentang menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, da'uni, biarkanlah aku, ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama, maka hanya saja, halaka, karena sungguh halaka binasa, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, orang Yahudi, orang Kristen. Kasroti su'alihim, dengan banyak bertanya. Wakhtilafihim ala anbiyaihim, dan mereka menyalahi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibu, tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi syai'in, dan apabila aku memerintahkan kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka penuhilah perintah itu sekemampuan kalian. Hadis ini melarang kita untuk memperbanyak bertanya. Memperbanyak bertanya, yang dimaksud ini, hadis ini, memperbanyak bertanya seperti orang Yahudi dan Kristen. Mereka banyak bertanya karena berat untuk taat. Karena tidak mau taat total, mereka bertanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya. Model banyak bertanya seperti ini juga yang ditegur oleh Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang persoalan-persoalan, tentang hal-hal yang jika dijelaskan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Semakin gak mampu, semakin gak bisa, dan akibatnya kemudian menyalahi perintah nabi-nabi. Contohnya seperti orang Yahudi ketika disuruh menyembelih sapi. Kata Nabi SAW, seandainya mereka tidak bertanya, bebas sapi manapun bisa. Tapi mereka malah bertanya, sapi yang tua, sapi yang muda. La faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Jangan muda, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, pertengahan. Nanya deh, ma launuha, warnanya gimana? Safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Yang kuning kemas-emasan, heseban, yang membuat kagum orang-orang melihatnya. Nanya deh, ini teh sapi yang dipakai membajak tanah, ngalah air, sapi ternak, sapi liar. Seandainya mereka tidak banyak bertanya, udah cukup sapi manapun. Kenapa orang-orang Yahudi banyak bertanya? Ya karena mental orang Yahudi itu sami'na wa asayna. Mental orang Yahudi itu kalau bahasa Sundanya sami'na wa atuda, ya. Atuda. Harusnya kita sami'na wa ata'na,
Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa yang kita belum mampu, kita mohonkan ampunan kepada Allah. Jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, jadinya membantah, jadinya menyalahi, jadinya protes, jadinya membangkang. Dan itu binasanya Yahudi dan Kristen karena banyak bertanya. Maka dari itu Nabi di sini tegas, apa yang aku tinggalkan untuk kalian, Quran, Sunnah, sudah. Jangan banyak dipertanyakan. Karena banyak dipertanyakan, akibatnya maka banyak penyimpangan. Dan inilah yang menimpa dunia akademik Islam hari ini. Jika ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang kadang aneh, kenapa sarjana Islam tidak malah membesarkan Islam? Sarjana hukum Islam tidak malah mendukung hukum Islam. Pokok ieu teh menteri agama tapi kelihatan tidak beragama, misalkan. Malah bangga umroh ka Vatikan. Umroh mah tuh kata suci. Umroh ke Vatikan, status sosial. Berdialog dengan Israel dan berdialog dengan Palestina, memperjuangkan hak-hak Israel untuk diakui oleh dunia. Itu geus dibalik. Yang harus kita perjuangkan itu yang dizolimi atau yang zolim. Jadi orang zolim pun menurut mereka harus diakui hak-hak untuk zolimnya. Kenapa mereka punya pikiran seperti itu? Kenapa LGBT yang jelas-jelas dilaknat dalam Quran dan hadis malah harus dibela hak hidupnya? Sakalian we atuh tukang maboknya, pelacur, koruptor juga bebaskeun we. Tuh juga nu kamari teroris bebaskeun we, hancur-hancur sakalian. Nih gimana pikirannya? Masa LGBT mau dibebaskan merusak anak-anak kita? Mau merusak generasi muda? Bagus Republika tuh. Laporannya kritis. Di Eropa hari ini sedang resesi seks istilahnya. Di Korea juga sama. Keturunan berkurang. Jadi mun aya di dia bapak, ibu, anaknya 5, 10. Wah atoh orang Korea. Orang Eropa, orang Jerman sampai setiap ibu yang mau melahirkan anak itu ada subsidinya. Orok wae menang subsidi. Prancis, kenapa? Karena mereka krisis demografi, kurang anak. Kenapa kurang anak? Ya, bagi mereka pernikahan urusan seks mah teu kudu nikah. Ngalacur we. Terlebih dengan banyak LGBT, otomatis satu moal anakan deh kumaha, awewe jeung awewe, lalaki jeung lalaki. Dan itu jumlahnya sampai 20% kasus. Ya. Masa kita mau seperti itu? Kenapa di orang-orang pintar bergejala seperti itu? Itu karena mereka terlalu banyak bertanya. Pak Bu, yang namanya skripsi, tesis, disertasi, penelitian, baik postdoktoral, penelitian keprofesoran, semua penelitian, penelitian dosen, penelitian mahasiswa, itu berawal dari pertanyaan. Pertanyaan, apa ini rumusan masalahnya?
Rumusan masalah itu terdiri dari pertanyaan. Hati-hati dalam merumuskan pertanyaan. Merumuskan pertanyaan dengan tidak benar, terlalu banyak bertanya, jadinya begitu. Ingin LGBT diakui, ingin Israel diakui, ingin kumpul kebo diakui. Nggak ada bedanya orang zulim dan yang terzolimi, orang lurus dan orang baik. Itu karena bikas roti suali, hati-hati. Makanya ada bagusnya ya para profesor studi Islam yang lurus ngantu loba nu lurus teh. Mereka menjelaskan bahwa agama Islam itu tidak bisa didekati dengan pendekatan kritis. Agama Islam itu tidak boleh diteliti dengan penelitian kritis. Kritisme mempertanyakan, mengapa Quran turunnya ke Muhammad SAW? Kenapa enggak ke kita? Mengapa Quran turunnya di Arab, enggak di Sunda? Ke ujung-ujungnya naon? Meragukan. Oh, Quran teh bikinan Muhammad SAW. Kan kurang ajar. Mengapa haji itu hanya 6 hari? Coba sebulan minimalnya kloter hiji, tanggal hiji sampai nepi ke tanggal 7, kloter 2 tanggal 8 sampai tanggal 13, kloter 3 tanggal 14 sampai tanggal 20. Jadi antrian teh moal 30 tahun. Saat ini kan antrian di Kota Bandung bahkan sampai sudah 45 tahun. Jadi nu daftar haji teh kudu ya pasien akte kelahiran daftar haji. Yang daftar haji usia 40, 50 ya udahlah. Ini umroh ya Pak. Itu pernah ya dulu tahun 2002-an lah. Tokoh dari salah satu ormas, mulai beja-beja lah. Bapak pakai apa ormas? Jelas lain Persis, lain Muhammadiyah. Wakil ketua umumnya lagi. Untung langsung ditegur oleh MUI, diam. Nyatuan ngomong-ngomong deh. Itu karena salah bertanya. Akibat salah bertanya jadinya menyalahi perintah Nabi, ya, menyalahi syariat. Dan itu juga ya yang kemarin kita jelaskan, ini sunnah. Sunnah itu sangat tidak mustahil ya. Akan ada beberapa hal yang susah kita mengerti. Udah jangan banyak bertanya, sami'na wa ata'na. Mungkin kita belum sampai ilmunya, tapi bukan berarti Islam menolak nalar kritis, silakan. Cuma ada wilayah-wilayahnya. Nalar kritis untuk kemajuan hidup umat manusia silakan, harus dikembangkan. Ya, disinilah pentingnya merumuskan metodologi studi Islam yang benar, yang tidak benar, mana rambu-rambunya. Dan alhamdulillah ya itu dulu disertasi saya. Kemudian di sini ada perbedaan antara larangan dan perintah. Kalau dilarang berhenti. Kalau perintah lakukan semampunya. Kenapa di larangan tidak ada semampunya? Harus berhenti. Kata para ulama, karena larangan itu tidak mewujudkan amal. Tinggal cicing. Naonnya cicing. Tapi kalau perintah itu mewujudkan amal. Dan mewujudkan amal itu semampunya. Jadi kita nggak usah banyak bertanya. Pokoknya kalau mampu amalkan, tidak mampu ya udah. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena begitu. Allah tidak mungkin memberikan beban lebih, memberikan beban dosa apa yang kita tidak mampu. Tapi memang ya, untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mentradisi berurat akar
Ini perlu waktu yang bertahap. Buktinya apa? Buktinya ayat-ayat hijrah, ya. Hijrah dari sesuatu yang berat itu butuh modal, butuh ilmu. Ya, ilal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Yang tidak tahu caranya dan tidak tahu jalannya. Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang haram, yang belum tahu caranya, tidak tahu jalannya, itu dikasih waktu sampai tahu jalannya, sampai tahu caranya. Ya contoh yang real, meninggalkan riba, ya, berhenti dari pekerjaan riba. Secara dalil ya harus berhenti, jangan ada istilah tidak mampu. Cuma masalahnya kan terkait dengan maisha, ya, berhenti nanti nggak bisa makan, itu kan darurat. Meski sebetulnya yakin ke Allah, tapi ada toleransi di Al-Quran sampai yastati'una hilatan dan yahtaduna sabilan. Ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kehidupan langsung, kedaruratan, maka tidak ada istilah tidak mampu, harus berhenti total. Ya, jangan ada istilah saya belum mampu meninggalkan mabok, tinggal cicing. Saya belum mampu meninggalkan judi, tinggal ngajedog. Ya. Udah tinggalkan. Ya, sudah jelas-jelas haram. Tidak terkait dengan kedaruratan kehidupan makan minum sehari-hari. Hadis berikutnya dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qol wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah kepada kami satu ceramah yang mantap. Ini saya nggak bisa menyepertikan, ya. Wajilat minhal qulub, sampai bergetar hati kami, karena Rasul itu kalau berceramah mampu menggetarkan. Ini saya nggak bisa menyepertikan, ya tentu. Wadharafat minhal uyun, sampai berlinang air mata gitu Rasul menceramah teh nepikeun kaca reurik. Fakulna, kata kami, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum muwaddi'in, seakan-akan ini siga ceramah perpisahan. Sok anu ceramah perpisahan apa sih careurik, pasti bergetar, ya. Fa'ausina, kalau begitu beri kami wasiat wasiat agar kami selamat ketika ditinggalkan oleh Anda. Maka kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan tunduk patuh. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya. Meskipun yang memimpin kalian seorang Jawa kurus, bukan profesor, bukan doktor, bukan tentara, saha Bapak Jokowi gitulah. Ini saya bukan merendahkan, justru beliau harus ditaati. Sageuleuh-geuleuhna Bapak, saya tidak setuju-setujunya Bapak, wayahna Bapak Jokowi teh pamimpin. Teu senang kan, Pak? Wayahna we sing takwa ka Allah. Ala sam'i wa ta'ah. Di sini sampai digambarkan hamba saya. Hamba saya itu kan yang status sosialnya paling rendah. Punten,
Munana meskipun yang diangkat jadi pemimpin kalian walau ada mustahil. Bukan menghinakan ya, mohon maaf, pemulung yang tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah tiba-tiba kayak mendadak meureun loba duit. Jadi bisa pencitraan. Ini ajaran al-jamaah. Ya, dalam hadis lain al-jamaah itu apa? Sabar terhadap pemimpin meskipun pemimpin itu dibenci. Ya. Seingat saya pemimpin di Indonesia dibenci semua kecuali Pak Habibie. Seingat saya, mohon maaf. Ya. Agak mendingan Pak SBY. Ya, karena beliau bersahabat dengan umat Islam. Meskinya tetap titah ngaresmikeun masjid ini embung. Jawabannya saya seorang demokrat. Harus berdiri di atas semua golongan, cenah gitu. Ketika muktamar di Tasik kan diminta meresmikan masjid. Persis nggak mau. Demokrat tuh berdiri di atas semua golongan. Ya. Bukan milik satu umat pemeluk agama, cenah gitu. Gandeng. Tapi mendingan lah nya dibanding yang lain-lainnya. Jadi meskipun pemimpin kita dibenci, kata Nabi falyasbir, sabar, fa innahu man faraqal jamaah, karena kalau kita memecah belah al jamaah nanti kita mata mitatan jahiliyatan, matinya mati jahiliyah. Tuh yang kemarin ngebom di Astana mati jahiliyah itu nu ngebomna. Ai yang dibom mati syahid jelas. Ya meski polisinya jaba jujur, jaba orang tua santri, jadi keul kurang ajar. Kita cina fotona tulis baik lah, kira-kira paeh konyol. Matinya jahiliyah. Jadi kalau orang nggak sabar ke pemimpin, ke negara, nggak sabar itu artinya ingin melawan, dia matinya mati jahiliyah. Kenapa mati jahiliyah? Kalau mati syahid yang dilawannya orang kafir, perangnya jeung orang kafir, itu yang ada di Polsek Astana Anyar, orang Islam mungkul ta polisi teh. Tukang ngabantu di pajagalan menaya acara. Sobat jeung bapak angga mah. Darah reukeut. Tukang sholat tadi masjid pan di tukang nage masjid itu di Polsek teh. Masjidnya penuh lagi kalau Jumatan. Ini membunuh orang Islam, mati dengan berhadapan orang Islam, sok mati naon, lain mati syahid, mati jahiliyah. Ini karena tidak al-jamaah. Makanya nanti istilahnya ahlus sunnah wal jamaah. Nggak cukup kita ahlus sunnah unggul berteriak sunnah sunnah, syariat Islam, ada ajaran al-jamaah tidak diperhatikan. Ini juga sunnah, ini ajaran Nabi ini. Meskipun yang jadi pemimpin mau Bapak Jokowi, mau Engke Ganjar, Anies, Puan, wayahna, mereka pemimpin kita. Suka tidak suka. Cenah sama enggak rumah saya dipimpin, sok atuh. Dulu KB KTP kakak dulu ijazah. Pan meureun jadi lain sasaha maneh teh. Sertifikat rumah KB dulu, STNK dulu gitu. Itu kita punya mobil karena dilegalkan oleh pemerintah. Kita punya tanah karena dilegalkan oleh pemerintah. Bapak-bapak bisa haji jeung umroh karena aya visa di pemerintah. Namun bapak jelas warga negara Indonesia mau diberi visa ku Saudi oge. Suka tidak suka pemerintah Indonesia itu pemimpin kita. Ini harus diluruskan nih. Saya memang pernah ya usah cenah ada pelajaran PKN di pesantren moal ngan urang mereka ngajarkeun tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah geus leuwih ti PKN. Anak belajar PKN teu karasa pahalana, teu karasa Quran sunnahna. Tapi kalau anak diajarkan tauhid
Ahlussunnah wal Jamaah terasa bahwa dia hidup di negara Indonesia ini tuntutan agama lain Pancasila. Pancasila merendah ting mau bisa mere pahala Pancasila. Pancasila mana teladannya? Nggak ada. Quran Sunnah mah teladannya banyak dari mulai Nabi, sahabat sampai para ulama. Siapa para ulamanya? Yang mutakhir? Hasan, Pak Nasir, Ustaz Isa Ansori, sampai Ustaz Aceng Jakaria. Ada guru-guru kita yang melawan pemerintah, moal. Kerama NII, ada ulama-ulama kita ikut NII. Wah ini negara Islam, gabung negara Islam, moal. Karena separatis melawan pemerintahan yang sah. Kalau melawan pemerintahan yang sah, ujung-ujungnya pasti bentrok senjata. Pasti ada yang mati. Matinya mati Said, mati jahiliyah cek hadis oge. Jadi ini harus betul-betul dicamkan. Siapapun pemimpin kita, asal bukan orang kafir. Nah, FPI Jakarta itu Habib Rizik Syihab itu dulu kenapa bersikuku isi karena orang kafir, Karti. Ya. Maka siapapun yang nanti wakilan orang kafir itu salah sejenis orang kafir najan dibarengan ku kiai nggak boleh kita memimpin orang kafir. Tapi selama dia muslim, meski hamba sahaya, meski tadi lah ini profesor bukan, doktor bukan, S2 henteu, jeung abdi ge pendidikan aluhur abdi gitu. Mas Andre teu pernah, tentara lain, tapi jadi presidennya wayahna we. Kita harus tunduk dan taat. Wa innahu man ya'is minkum, sungguh siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya panjang umur, fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, banyak perselisihan, banyak perpecah belahan. Akibat apa? Akibat politik, dan itu terbukti. Umat Islam itu rame bukan karena Quran dan Sunnah, tapi karena politik. Jadi ayah Syiah, jadi ayah Khawarij, jadi ayah Mu'tazilah. Lain gara-gara Quran Sunnah nu beda, tapi karena awalnya dari politik. Tapi memang dari politik kemudian menjadi sekte. Sekte kalau sudah jadi sekte menyimpang, ya dia bikin Quran sendiri, Sunnah sendiri untuk membenarkan legitimasi politiknya. Karena itu, fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Maksudnya khalifah-khalifah yang merujuk pada sunnah Nabi. Siapa? Khalifah dari kalangan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dalam hadis lain yang disebut dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Aku dan para sahabatku. Nabi di sini sunnahku dan sunnah para khalifah sahabat sesudahku. Jadi maksud sunnah khalifah sesudahku itu adalah para sahabat. Tidak bertentangan. Uddu alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham, ngarah paguh, dicabut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang dibuat-buat, perkara-perkara yang diperbarui, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah di sini bid'ah yang menyalahi sunnah, bid'ah yang menyalahi jamaah. Makanya istilahnya ahlul bid'ah wal furqah. Karena kalau orang ahli bid'ah, dia
berpecah belah. Inginnya misah we, inginnya beda we. Dan ini yang juga harus sering kita ingatkan ya kepada saudara-saudara kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang punya karakter yang beda we, hayang sorangan we nupang istimewa nate, dengan merendahkan kelompok-kelompok lainnya dengan menyebut Wahabi dan sebagainya. Urang geus bager gitunya, karena kan harus berjamaah sesama Ahlus Sunnah. Jangan kemudian ya terjebak pada perpecah belahan. Nah, itu kuncinya adalah meninggalkan bid'ah ya. Memang ada banyak hal yang perlu kita bicarakan ya terkait bid'ah di sini. Cuma intinya begini saja. Bid'ah yang di sini, bid'ah yang disepakati sesatnya ya. Agar kita enggak salah menyebut Ahlus Sunnah sebagai ahlul bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak disepakati kesesatannya ya kita menghargai ya. Karena muludan itu Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi ini tukang muludan, baca Quran di kuburan itu, ini yang menulis kitab ini menganjurkan. Jadi untuk bid'ah-bid'ah yang begitu, bid'ahnya bid'ah khosoh versi kita ya. Tapi tidak kemudian menyebabkan para pengamalnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu yang betul-betul meninggalkan sunnah, meninggalkan al-jamaah. Contohnya Syiah, Khawarij, nu tukang ngebom gitu. NII mun urang baheula, LDII ya, Ahmadiyah. Nah, itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah, mereka ahlul bid'ah. Tapi kalau Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ada sedikit perbedaan bid'ah dan konsep bid'ahnya, dan kurang pas kalau kita sebut mereka kelompok sesat dengan dalil ini, fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Hanya beda ijtihad. Meskipun sampai akhir hayat saya tidak akan menjawab yang lain, Ustaz muludan wa bid'ah gitu, Ustaz tahlilan wa bid'ah gitu. Mau ngajawab mungkin sunnah mual ya. Doonang muludan mual, doonang tahlilan mual, rajaban mual ya. Ini untuk menegaskan bahwa kita bisa tetap tegas tapi toleran kepada sesama Ahlus Sunnah. Hanya kepada ahlul bid'ah saja yang betul-betul kita harus betul-betul menempatkan mereka bukan sebagai bagian dari Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.